Jual aja guys. Nice, retail gua B3 ya. Aja konten dari gua. Halo guys, kembali lagi bersama channel saya Raja MC Gogo. Kali ini lagi ramai ya guys ya, masalah Commander Johnson ini. Banyak juga yang request ke gua suruh gua pakai Commander ini guys. Oke, di sini gua bakal pakai Commander Johnson ya guys ya, dan gua bakal kasih tahu kalian bagaimana cara menang mudah untuk Commander ini ya guys ya. Oke, di sini gua langsung dapat Johnny ya guys. Namanya Johnny ya. Jadi dulu namanya Kabom guys, sekarang dikasih nama Johnny guys sama pihak MC Gogonya ya. Di sini gua pertama kita dapat premium ya, yang emas. Oke, kita langsung ambil aja yang ngasih damage karena kita pakai Kabom yang bruiser guys. Jadi entah kenapa gua udah coba beberapa Kabom, mau itu Astro, Assassin, Mage. Menurut gua Kabom yang bruiser ini lumayan sakit loh guys, karena dia bukan cuma ngasih damage pas dia nabrak aja, tapi basic attack-nya jadi makin ganas ya guys ya. Apalagi di sini kita dapat Gogo card yang bagus banget ya, setiap dia bisa ngestak gitu guys. Jadi kalau kalian dulu main per Magic Chess lama, pasti kalian tahu yang namanya Immortal ya, sinergi Immortal ya, mirip-mirip kayak gitulah guys. Bisa di stack setiap ngelas hit musuh ya guys ya. Oke, di sini kita langsung bisa mengalahkan Linknya guys. Karena gua juga udah aktif 2 bruiser. Jadi buat kalian yang nggak tahu Commander Kabom ini memberikan ya skillnya kayak gitulah. Dia memberikan hero Kabom di dalam shop guys. Jadi hero Kabom ini setara hero harga 3 ya guys ya. Jadi kalau kalian mau mencarinya mungkin di kisaran level 6, level 7, level 8 banyaknya guys. Tapi gua saranin itu di level 7. Di level 7 hero Kabom itu banyak guys. Jadi kalian cari di level 7 sampai B3 ya guys ya. Habis itu baru kalian naik level guys. Oke, di sini kita kalah melawan Lilia nggak masalah, kita main aman-aman aja ya. Yang penting interest kita tetap terjaga ya guys ya. Udah gitu, setelah gua main panjang lah, lumayan panjang gua main Kabom ini guys. Di season ini mungkin ada berapa kali gitu juga ngetes gitu ya guys ya. Apalagi sekarang ini kan Kabom udah di nerf ya, nggak kayak dulu guys. Dulu pas awal-awal revamp itu dulu sakit banget, bisa sekali tubruk itu banyak yang mati, bisa mati rata semua guys. Tapi kok sekarang udah nggak lagi ya, damage-nya udah dikurangin. Jadi ya kayak gitulah. Cuma damage skillnya itu masih sakit guys. Jadi kenapa gua pakai bruiser di sini? Karena biar damage basic attack itu sakit, damage skillnya sakit, udah gitu kita dapat last hit juga ya guys ya. Nah ini guys, kalian kenapa harus ambil Kabom yang bruiser guys? Karena Kabom itu dia langsung tembak ke belakang ya, dia tabrak musuh langsung hero belakang, mirip-mirip hero assassin guys. Jadi ketika dia tabrak hero belakang, setidaknya dia bisa ngurangin musuh guys. Ibaratnya hero-hero belakangnya langsung mati guys. Terutama sekarang ini banyak yang pakai MM ya, kayak Moskov, Iritel kayak gini guys. Oke, langsung kita amankan. Aduh, kena ambil lagi. Gua padahal mau ambil Domi loh, Domi kok enggak itu yang item mage itu guys. Ya udah, kita nggak apa-apa ya, kita dapat item itu lumayan juga ya guys ya untuk pertahanan kita ya. Anti kuiras lumayan ya guys ya. Jadi intinya gitu guys, kalian harus fokus cari Kabom B3. Tapi kalau ini gue lumayan beda dari orang-orang lain ya. Kalau misalnya orang lain itu kalau main Kabom itu Kabom yang di hyperin guys. Kalau gue nggak, gue bakal hyperin ke hero lain guys. Mungkin ke hero legend atau ke hero harga 4. Kenapa? Karena gue udah sering main, kalau di late game itu Kabom ini lembek banget guys. Bukan lembek ya, maksudnya lemah guys. Jadi kalau misalnya kita ngelawan hero legend, itu lumayan kesulitan guys. Gue udah sering
main mungkin beberapa match, gua jadiin terus kabomnya hyper sampai gua kasih sinergi lagi, Astro, Assassin atau apalah gitu, tetap aja guys nggak kuat. Walaupun sekali tubruk gitu banyak yang mati, tapi tetap aja kita tetap kalah, paling ya masuk empat besar lah. Cuma gua mau coba dulu kabom ini gua jadiin semi hyper, jadi hyper ntar hero lain, kabomnya gua kasih full item juga, tapi gua bakal terfokus sama hero lain ya guys ya. Oke, di sini kita bisa mengamankan pertandingan. Kenapa? Karena kita mendapatkan Gogo card yang tadi plus bruiser guys. Jadi setiap basic attack kita itu pedih ya. Udah pedih basic attacknya, skill kita juga pedih guys. Jadi gitu. Itulah enaknya kalau kalian itu main bruiser ya. Tahu nggak kalian guys, hero bruiser itu kuat. Cuma kelemahannya itu dia kan harus hantam hero depan dulu baru ke belakang. Karena rata-rata hero-nya hero jarak dekat guys. Sementara kabum ini kan langsung ke hero belakang ya. Oke, ada Rock Solid sama Solid Alliance satu. Kak dulu Solid Alliance. Dark Blade bagus ya guys ya, Dark Blade ya. Cuma gua bakal ambil Rock Solid aja guys. Kenapa gua bakal ambil Rock Solid? Karena gua sadar diri guys, karena gua bakal stuck di level 7. Di level 7 itu kita bakal ngerolling, sementara nanti hero musuh-musuh kita bakal up terus ya ke level 8, 9, mereka bakal cari-cari hero yang mahal-mahal ya guys ya. Kita sementara fokus mencari kabom guys, jadi kita bakal banyak kalah. Nah mungkin gua bakal ambil Rock Solid untuk mengamankan posisi gua ya guys ya. Tapi Rock Solid kita jangan kita pakai guys, bahkan setelah pet box ini pun kita jangan pakai. Kenapa? Karena darah kita itu masih 92 guys. Jadi ntar di Gogo card ketiga baru kita pakai Rock Solidnya gitu. Jadi intinya kalau darah kalian masih banyak, kalian jangan buru-buru pakai Rock Solid. Kenapa gua pakai Gogo card ketiga? Biar gua bisa ambil Gogo card ketiganya guys, gitu ya. Lihat, gua langsung tabrakin ke arah Layla, skill Laylanya guys. Langsung mati, udah selesai. Tambah lagi dia pakai bruiser guys, udah nabrak, mukul, musuhnya mati. Itulah enaknya kabom ini yang bruiser. Tapi kalau kalian ambil kabom yang kayak Astro atau Mage, dia habis tabrak ke belakang, ya udah pukulannya nggak terlalu sakit, cuma damage-nya besar, terutama damage skillnya itu kalau misalnya sekali lempar palunya itu kan, itu lumayan sakit guys. Nggak ibaratnya lebih sakit lah ya dari yang bruiser. Cuma untuk basic attack ya jelas yang bruiser ya lebih sakit ya guys ya. Apalagi kalau kita udah aktifin 6 bruiser kayak gini guys. Ini musuhnya udah pasti jadi makanan kita ya guys ya. Intinya kalian ikutin aja cara ini. Ntar kalian ngerollnya itu ingat, kalian ngeroll kabomnya itu di level 7. Ntar di level 7 kalian cari kabom. Tapi kalau memang kabomnya itu seret, nggak apa-apa kalian naikin level 8 untuk setidaknya mengamankan posisi kalian ya. Takutnya kalian tusun karena terlalu lama di level 7 guys. Setidaknya sinergi kalian itu, sinergi kabomnya harus sudah 6 ya. Masih ada balapan berikutnya. Aduh, kalah gua guys karena Kagurannya dapat penambahan darah ya dari cleannya dapat penambahan darah dari Kagura. Itu lumayan sulit sama kita, apalagi dia pakai radian pakai item ini, helm itu guys. Kabom, nice. Kabom kita udah B2 ya. Kalau kabom udah B2 udah bisa memukul-mukul musuh ya guys ya. Ini gua ada di level 7, gua bakal fokusin cari hero kabom sampai B3. Ntar kalau emang rollingannya seret baru gua naikin. Tapi kalau emang rollingannya masih aman, ya gua bakal cari terus lah guys. Karena kalau di level 8 itu lumayan sulit guys carinya. Apalagi kan kalau kalian naik ke level 8 itu kan kalian gunain gold kalian mungkin sekitar 30 atau
25 gold gitu kan kalau kalian udah lama udah seret banget di level 7. Nah, biasanya kalau gold yang udah kalian keluarin itu kan sayang gitu loh guys. Kalau kalian paksa di level 7 mungkin kabomnya dapat. Apalagi hero kabom ini harganya 0 guys. Jadi nggak menguras gold kalian ya. Ada bruiser, ini kayaknya gue bakal ambil bruiser ya. Gue nggak akan ambil assassin guys, karena kayak gue bilang tadi sama kalian, gue nggak mau hyperin si kabomnya guys, tapi lebih ke hero lain. Mungkin gue bakal cari Moskov. Kenapa? Karena Emberlord gue aktif ya guys ya. Emberlord gue aktif, gue bisa masukin Moskov. Nice, masa B2 Aldos. Gua bakal cari Moskov ya guys ya. Emberlord, Bruiser, Moskov ganas ya guys ya. Kalau misalnya kalian hyperin ke hero lain, karena akhir-akhir ini Moskov ini lagi garang-garangnya guys, karena sinerginya itu juga Emberlord. Emberlord itu dia ngasih pembagian kemampuan gitu guys, entah itu equipment atau HP atau damage guys, ke hero-hero yang masih hidup ya. Hero-hero yang mati ngasih damage tambahan ke yang masih hidup. Lihat tuh, alpanya aja gua goreng kayak gitu loh. Apalagi ntar Moskov gua kasih bruiser guys. Beuh, gila nggak tuh? Rock solid jangan kita pakai dulu, ntar di go ketiga baru kita pakai rock solidnya guys ya. Ada kabom lagi, bagus. Kabom lagi, lihat di level 7 itu kabom itu banyak guys. Maka dari itu kalian bukan di all in, maksudnya kalian kumpulin aja gold kalian itu 20. Gold 20. Ntar kalian rolling. Intinya kalian sisain 20 gitu aja guys. Tips dari gua ya. Intinya kalian jangan all in. Nah, kita kan dapat bonus ini guys, bonus interest. Kalau setiap gold kita 20 ya, setiap match dapat interest 4, itu lumayan loh guys. Jangan kalian sepelein ya. Musuhnya remuk dong. Gue nggak pakai sinergi lain loh ini gue cuma pakai bruiser. Gue cuma pakai sinergi bruiser guys. Bahkan kristal yang gue ambil pun kristal bruiser guys. Nah, ini gue udah pakai ya, karena kita akan menuju go kart ketiga guys. Go kart ketiga kita biar bisa memakainya ya. Ada Eternity, bagus. Kayaknya gue bakal ambil Eternity ya, karena ntar kalau kobom gue mati, dia mendapat darah 70%. Ntar hyper gue itu, kalau emang hyper gue ke arah Moskov, jadi kabom ini sebagai TB guys, di depan TB sekalian damage. Jadi Moskov gue itu lebih free ya, nembakin dari sebelah kiri guys. Musuh kita ada link 1 ya. Itulah kenapa gua taruh kobomnya itu di sebelah kanan guys. Semua pembalap lain berhasil dilewati. Ada bulu golden staff bagus. Bulu kayaknya bulu bagus ya untuk kabom ya. Bulu apa DHS guys. Ada kaja bagus untuk Emberlord gua ya, kaja ya. Bulu aja ya, kabom kita kasih bulu guys. Nah, kayak gini bagus ya. Kabom gua full item defense sama damage guys. Jadi di sini hyper gue itu masih kabom ya, karena gua belum mau hyper ke arah si ini, si Tamus. Cuma dapat Tamus kita guys. Kayaknya Tamus kita bisa B3 nih. Tamus kalian kabomnya kabom Joninya. Gue masih ke bawah masa-masa lama guys. Lihat tuh. Ayam sayur dong itu cowoknya, langsung mati guys. Gila, ini udah broken banget ya. Ini udah broken banget guys. Kabom kita udah terlalu overpower ya guys ya. Habis tabrak, kasih damage, pukul. Gila nggak tuh? Hah?
Apa nggak komplit itu guys? Dia udah nabrak itu damage-nya gede. Yang ditabrak pun hero belakang. Habis itu hero belakang dia langsung ke belakang, langsung pukulin hero belakang itu, basic attack-nya sakit guys. Nah itulah kenapa gue saranin ke kalian itu pakai yang bruiser ya guys ya. Apa gue all-in aja nih satu lagi? Kayaknya nggak dulu ya. Atau satu lagi tuh kita nggak bersaing guys. Itu enaknya kalian kobom ini guys. Kita nggak bersaing untuk mendapatkan hero-hero kita ya. Untuk mendapatkan hero kabom kita itu kita nggak perlu untuk bersaing ya guys ya. Kita juali aja dulu hero-hero ini karena kita bakal ke arah Emberlord dan Bruiser. Jelas B3 nih Tamus gua guys. Tamus B3 Bruiser bos. Wih gila tuh. Dia langsung tabrak ke arah belakang. Langsung pukulin guys hero-nya. Udah gitu kabom ini skillnya dia kalau pakai skill itu biasanya dia hero yang jauh yang dilempar, lihat tuh. Yang hero yang jauh dari dia yang dia lempar guys. Jadi dia udah mukulin. Enaknya yang kalau kita pakai bruiser, damage basic attack-nya itu ke hero terdekat dia sakit. Terus hero yang jauh dari dia lemparin skill. Jadi kayak komplit gitu guys ya. Beda sama kalau kalian pakai sinergi Astro. Kalau sinergi Astro damage basic attack-nya kurang guys, tapi damage skillnya besar ya, gede ya. Oke, nice. Kabom kita B3, itulah gua bilang guys, kalian roll kabom di level 7 guys, jangan di level 8. Akhir-akhir ini gua banyak main ya. Misalnya gua main, ntar gua lihat orang yang pakai kabom levelnya udah 9 atau levelnya udah 8, tapi kabomnya itu masih level 2. Udah gitu gua lihat di pinggiran chessboardnya itu juga belum ada stok kabom yang banyak gitu. Jadi dia masih harus ngumpulin banyak kabom lagi untuk nge-B3-in. Jadi di situ kadang gua miris guys ngeliatnya. Ya itulah ya, ujung-ujungnya rungkat tengah jalan mereka guys. Mati satu lagi. Lihat guys, gua menang mudah kan. Itu darah gua masih 83 tambah shield commander gua ya, rock solid gua guys. Oke, ada bruiser lagi, gua nggak akan ambil Astro ya guys ya. Intinya kita nggak akan mencampur-campur ini kita ya. Kita nggak akan mencampur-campur combo kita ya guys ya. Gua udah amankan 2 bruiser. Gua bakal letakin ke arah Moskop. Kalian lihat Moskop bruiser ditambah kobom B3 bruiser. Wow, Tamus kita bos. Tamus kita udah mau B3 bos. Apakah Tamus gua akan B3 ya guys ya? Kemana lagi gua buat ini guys? Karak aja ya. Kaja bruiser. Ntar kita dapat Moskov. Kita letakin di Moskov. Moskovnya bruiser. Ini blessingnya gue pindahin ya guys. Padahal kan sebenarnya di Badang itu gue juga dapat sinergi guys. Jadi kenapa gue pindahin? Ntar kalau ada kepepet, gue pengen hapus hero. Waduh, kalah gue guys. Jebret, matiin dong. Aduh, kalah. Apa-apa, kita ngurang-ngurangin shield ini kita, rock solid kita guys. Jadi ketika kalian itu kan kalau hero kabom itu guys, dia kan dia kan cuma punya satu sinergi. Jadi kalau kalian blessing kan udah pasti di sinergi yang itu guys. Itulah enaknya guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen blessing tapi kalian ragu, kasih ke kabomnya aja guys. Udah gitu kan hero kabom nggak akan kalian jual. Jadi bagus ke arah dia aja blessingnya. Jadi lebih aman. Kalau hero-hero lain bisa aja kalian jual. Entah itu kalian mau jual hero-nya untuk nge-B3-in hero kalian, atau untuk buat change hero-nya ke hero lain gitu loh guys. Jadi blessingnya ke arah kabom ya guys ya. Hero-hero yang udah pasti aman, tentram dan damai ya. Gak akan berkutik bos. Gua menang mudah ya. Ini Kagurannya baru pecah telur guys. Dari 100 sama Lilia. Ntar kita habisi mereka guys. Iritel. Ada Iritel. Apa gua ambil aja.
Moskop ini lumayan seret ya guys ya. Gua juga mau naik ke level. Kita amankan dulu retail guys untuk jaga-jaga. Gue juga mau naik ke level 9 ini. Lumayan ada tantangan ya. Karena gold gue juga nggak terlalu banyak guys. Tapi gue nggak ada yang mau dicari lagi sih kecuali Tamus aja guys ya. Sisanya gue nggak ada kepikiran untuk B3-in. Si Helbert bagus. Immortality gue bakal spam immortal ya. Immortal winter itu udah item yang paling wajib menurut gue guys. Mau kalian timbun pun nggak masalah ya. Kita jual aja. Mau kalian timbun pun immortality itu nggak masalah guys, karena apalagi kalau immortality kalian banyak di late game itu kalian enak guys. Jadi hero kalian itu yang hidup itu nggak cuma satu tapi banyak guys. Yang hidup setelah kematian. Udah gitu kalau kita kan udah mati, hero kita itu nggak di-hit guys. Jadi dia masih sempat untuk bertahan ya, survive ya. Kita berjumpa Lilia guys. Gila alpha bos, alpha. Iya, apa ini ya? Ini bukan apa-apa sama kita ya guys ya. Ini cuma cemilan pagi sama kita guys. Gue bakal paksa aja ke level 9 untuk mencari Moskop ya guys ya. Tadi badang itu Emberlord ya. Kok gue jual guys badangnya? Astaga. Gue bingung guys. Hero bruiser gue itu udah hampir nggak ada lagi ya. Tinggal si Dirot, Guin sama kabomnya doang guys. Karena gue udah kebanyakan Crystal Bruiser ya. Samanya blessingnya pun ke arah Bruiser ya guys ya. Sekarang itu ngeenamin sinergi tuh kayak air ya. Kalau dulu kan agak lumayan ada tantangan ya. Doom. Jebret. Selesai kita buat. Aduh. Kalah kita guys kayaknya. Oh enggak ya. Kita enggak kalah ya guys ya. Udah kayak air musuhnya sama kita ya. 1-1. Apa coba? Kagura ditaruhin ke 1-1. Ayo dong Moskop. Guin boleh. Kalau nyari Guin B3 sih kayaknya nggak dulu ya guys ya. Darah musuh kita juga. Tapi lumayan ya, darah Kaguranya lumayan sih. Tapi gue lebih tertarik ke arah Tamus ya. Tamus sama Moskop ya. Moskop B2 aja lah. Moskop B2 udah bisa menggendong-gendong permainan ya guys ya. Kita jumpa Lilia guys. Alpanya B2 udah pakai Astro anjay. Astro nggak tuh? Apakah kita bisa mengalahkannya guys? Kalah dia guys. Pulang ya. Lilianya pulang ya. Kocak. Kita mendapatkan Guinevere dan Iritel. Kayaknya Tamus gue sulit nih guys. Kita amankan aja kapasitas. Nah, jadi kalau kita udah amankan kapasitas ini, kita nggak perlu jual Iritelnya guys. Jadi kita bisa ambil Moskop tanpa menjual Iritel ya. Jadi kita bisa aktifkan 2mm guys. Jadi gua bakal cari Moskop ya guys ya. Ada Franco nggak dulu. Waduh apa ini ya. Kita masukin aja lah apa yang bisa dimasukin guys. Retail kita juga udah pakai bruiser ya, itu udah sakit banget. Walaupun belum B2. Ntar gua bakal cari-cari paksa ke arah Moskop. Masa iya gua naik ke level 10 guys? Cari Moskop doang. Jadi level 9 udah banyak ya.
Apalagi musuh ini pun udah tinggal one on one. Ayo dong, bantai dia dong. Kalah kita guys. Masih ada balapan. Kalah kita guys. Gila bos. Kalah kita bos. Masih ada balapan berikutnya. Nggak apa, ntar moskop gua ada selesai loh. Sumpah. Ada gord, nice. Kita bisa masukin, sayang banget tadi badang itu gua jual loh. Mending gua ganti badang ke arah di road aja tadi sekalian. Yujong kita nggak main ya guys ya. Yujong ini hero legend paling jelek menurut gua guys. Gua jujur-jujuran aja guys. Kemarin itu gua lumayan sakit hati sama Yujong guys. Gua main Commander 1-1. Terus bisa gua ngeroll Yuzong B3, gua kasihin kristal apa ya? Astro atau Assassin guys, lupa gua. Udah 66 loh, 6 bruiser 6 ini. Tetap kalah anjir. Kalahnya itu sama Iritel coba. Udah B3 Yuzongnya guys. Kayak gua udah tobat pakai Yuzong ya. Gak ada damage lagi. Gak apa-apa. Masih ada balapan berikutnya. Kalah dia ya. Kalah dia guys. Dua pembalap lain berhasil dilewati. Jebret. Ada Gord. Ini apa kabar ini kita ya? Tamus kita ya guys ya. Kayaknya nggak ada muncul dari tadi ya guys ya. Gua membutuhkan moskop. Berikan gua moskop. Oke nice. Iritel gua B2. Tadi Iritel kita B1 aja udah bisa membantai dia. Apalagi Iritel kita B2. Bruiser tuh bos. Jebret. Gua membutuhkan item-item untuk MM gue ya guys ya. Lain berhasil dilewati. Ada mirror device sama war egg. Sebenarnya war egg itu bagus guys untuk moskop. Moskop itu itemnya itu war egg. Oh nice, kita dapat moskop. Langsung kita masukkan aja. Berarti kita butuh badang ya. Kita cari badang ya. Dengan polosnya gue jual tadi. Jadi item ini guys. Item moskop itu war egg, terus cakar, habis itu golden staff guys. Kalau kalian mau aman juga nggak apa-apa, kalian pakai war egg, golden staff, sama pinter ya. Intinya war egg itu termasuk item wajib moskop ya guys ya. Waduh, moskop kita nggak ada apa-apanya anjay. Kalah kita guys. Bisa kalah menang kayak gini ya. Ya lumayan sengit nih pertarungannya. Ada badang, nice, kita dapat badang ya. Langsung kita ganti aja Freya. Ada moskop langsung. Nggak ada guys, sudah gua pakai mirror aja guys. Intinya biar kita bisa langsung hyperin ke arah moskop ya. Hyper kita ke arah moskop ya guys ya. Kalian lihat ini guys, moskop bruiser. Kalau ada war X sadis nih guys. Kena angkat-angkat kita ya. Kena angkat-angkat soft wafernya guys. Udah lihat tuh. Gua Sembrumania. Udah gitu kabom kita ini bisa dijadikan ini guys. Kabom kita ini bisa kita jadikan apa ya? Wih, retail lagi 2 biji. Bisa kita jadikan tank. Dia damage sekalian tank. Kenapa? Itulah kenapa gua itu hyperin itu ke arah retail bos. Kita dibanjiri retail ya. Itulah kenapa gua itu hyperin ke arah moskop. Karena kabom itu atau Johnny itu bisa kita jadikan tank guys di depan ya. Karena dia kan langsung tubruk tuh ke depan. Otomatis dia ngerusuh hero-hero belakang ya. Jadi hero belakang itu pada sibuk ngurusin dia. Sementara itu moskop kita bisa free guys. Moskop retail bisa free ya. Lihat itu, dia tubruk hero belakang.
Terus hero belakang dia Shibu sama hero Johnny kita. Jadi hero-hero kita itu bisa free hit guys kayak gini. Nah, kayak gua buat ini ya. Oke, darah musuhnya tinggal 3 lagi. Langsung kita kasih understand deh guys ya. Ada Bruiser lagi. Bruiser, gua ambil Bruiser aja ya. Gua ambil Bruiser aja guys. Biar hero-hero non Bruiser gua tetap merasakan yang namanya Bruiser guys. Jadi Iritel kita itu bisa Bruiser ya. Nggak ada loh. Mana Iritel ini bos? Oh Iritel, nice. Kita jual aja guys. Tamus ini udah nggak ada prospek lagi ya. Kita jual. Kita cari Iritel 1 biji lagi, nggak ada. Iritel kita 1 biji lagi ya. Kalau kita dapat Iritel, game dipastikan selesai ya guys ya. Karena Iritel Bruiser itu udah terlalu OP. Ntar item tamusnya kita pindahin ke Iritel. Gila. Moskop gua tombak lintas negara ya guys ya. Wih. Kalah gua guys. Kok bisa? Dikalahin Canggel loh. Apa-apa ya. Iritel? Nggak ada bos. Nggak ada Iritelnya bos. Apaan ini? Apa gue jual-jual aja nih hero-hero gue? Harusnya gue bisa jual hero Bruiser ya. Moskop kita kasih imo aja guys. Gue kekurangan item guys. Ntar kita jual-jual aja hero kita. Kalau memang ini kalah, kita jualin hero kita ya. Inilah lemahnya guys. Commander Johnson. Kalau di late game gini, kita lumayan lemah ya. Jadi kita harus mencari hero-hero legend untuk kita jadikan hype. Kalau kita bergantung ke hero-hero Johnny-nya, kita nggak bisa ya. Mentok-mentok kita juara 2 ya. Nggak ada loh. Ya udah gua tunggu aja ini biar gua dapat interest juga kan. Udah gue gitu gua bisa ngerolling panjang ya. Habis ini kan dapat berapa gold juga. Itulah guys lemahnya hero Johnson ini, Commander Johnson ini guys sama Johnny-nya itu. Karena di late game itu lemah ya. Karena hero kita itu udah mudah dihajar sama hero-hero lain ya. Hero-hero terutama hero-hero legend ya. Ini gua ambil aja di road untuk gua jual nanti. Ada Gord, gua ambil aja. Kita harus menjual-jual hero kita ya guys ya. Jual, cari lagi. Gak ada juga, kurang ajar. Kita jual aja guys. Nice, Iritel gua B3 ya. Udah dipastikan gua akan menang. Karena kenapa? Iritel gua udah B3 plus Bruiser plus juga Winter, siap membantai Land of Dawn ya guys ya. Oke, gitu aja konten dari gua. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini guys. Bantu channel ini untuk berkembang ke depannya, karena semangat dari kalian membuat gua jadi semangat mau untuk membuat konten ya guys ya. Oke, gitu aja. See you in the next video. Saatnya untuk putaran kemenanganku.